Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir pada 17 Februari tahun 1908 di Sungai Batang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat beragama, di mana ayahnya, Syekh Abdul Karim Amrullah, merupakan seorang ulama terkemuka di Minangkabau. Sejak kecil, Hamka sudah menunjukkan minat besar terhadap ilmu agama dan sastra. Meskipun pendidikan formalnya tidak tinggi, ia belajar secara mandiri dan berguru kepada berbagai ulama di Minangkabau serta di luar negeri, termasuk pada usia muda, Hamka mulai aktif dalam dunia kepenulisan dan dakwah. Ia sering menulis di berbagai media dan akhirnya menerbitkan novel-novel bernuansa Islam seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Selain sebagai sastrawan, ia juga dikenal sebagai ulama dan orator yang berpengaruh. Hamka terlibat dalam organisasi Muhammadiyah dan banyak berdakwah di berbagai daerah, menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang moderat dan inspiratif. Perjalanan hidup Hamka tidak selalu mulus. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ia sempat dipenjara tanpa pengadilan selama 2 tahun karena dituduh terlibat dalam gerakan politik yang menentang pemerintah. Namun, ia menerima cobaan ini dengan sabar dan memanfaatkannya untuk menulis tafsir Al-Quran yang kelak dikenal sebagai tafsir Al-Azhar. Setelah dibebaskan, ia kembali berdakwah dan aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahkan menjadi ketua pertamanya pada tahun. Sebagai seorang ulama, Hamka dikenal karena pemikirannya yang luas dan sikapnya yang bijaksana. Ia tidak hanya menekankan ajaran Islam yang kuat, tetapi juga toleransi dan persatuan umat. Dalam berbagai kesempatan, ia menunjukkan sikap pemaaf, termasuk terhadap mereka yang pernah menzaliminya. Karya-karyanya terus menjadi rujukan hingga kini, baik dalam bidang sastra maupun tafsir Islam. Buya Hamka wafat pada 24 Juli tahun 1981 di Jakarta, meninggalkan warisan intelektual dan spiritual yang sangat berharga bagi umat Islam Indonesia. Pemikirannya tetap hidup dalam buku-bukunya dan semangat perjuangannya terus menginspirasi banyak orang. Hingga kini, nama Buya Hamka masih dihormati sebagai salah satu ulama, sastrawan, dan pemikir Islam terbesar yang pernah dimiliki Indonesia.